Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu, calon guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat ya, tanggal 10 Juni tahun 2023. Perkenalkan, saya Muhasir, pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 di daerah Kabupaten Dompu, dan insya Allah hari ini akan melakukan sistem pendampingan individu terhadap calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah kurang lebih 1 bulan ini sudah mengikuti kegiatan pendidikan program guru penggerak. Di samping kiri saya ini adalah salah satu calon guru penggerak dari SDN 01 HUU Kecamatan Ruhu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan hari ini melakukan pendampingan pertama di program guru penggerak. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu perkenalan singkat dari saudara calon guru penggerak. Silakan. Baik, terima kasih Pak pengajar praktik Pak Muhasir. Perkenalkan, nama saya Wahyu Irawansyah, sarjana pendidikan. Tempat tinggal di Desa Rasabau, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Tempat tugas sekarang yaitu di SDN 01 Huu. Saya alhamdulillah sudah mengikuti program guru penggerak selama 1 bulan, angkatan 8. Dan ini hari pertama dikunjungi oleh Pak pengajar praktik Pak Muhasir. Mungkin itu saja Pak. Ya. Ya, oke. Sebelumnya kabarnya Pak Wahyu hari ini baik ya, sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Dan Pak Wahyu hari ini saya mengapresiasi karena sudah menerima di sekolah tempat mengabdi Pak Wahyu, dan alhamdulillah tadi juga sudah disambut sama Ibu Kepala Sekolah. Ya, betul. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang baik untuk kita ya Pak Wahyu ya, sehingga proses kegiatan pendampingan kita ini bisa sesuai dengan harapan, bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Amin. Oke, untuk pertama saya pastikan dulu nih Pak Wahyu tidak mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar ya, karena ini kan sedang berjalan ulangan semester. Ya, alhamdulillah untuk siswa sudah diberikan tugas tadi. Hari ini cukup 1 mata pelajaran tadi yang di ulangan, jadi mungkin udah selesai sekarang jam 10, jam 10. Ya. Baik. Jadi untuk beberapa pertanyaan nanti yang saya sampaikan kepada calon guru penggerak Pak Wahyu, yang tentunya bagian awal pendampingan ini kan kita itu akan berdiskusi tentang bagaimana perjalanan Pak Wahyu selaku guru penggerak selama 1 bulan ini, baik bersama pengajar praktik, baik bersama fasilitator di LMS PKB kan gitu. Terus yang berikutnya bagaimana pemahaman Pak Wahyu tentang modul 1.1 dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pikiran Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan seperti itu. Sehingga kemarin saya lihat ada tugas individu lewat YouTube atau video, sehingga Pak Wahyu dan teman-teman CGP yang lain sudah maksimal melaksanakan kegiatan daring lewat Google Meet ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah yang harus kita diskusikan hari ini, yaitu bagaimana progres atau tidak lanjut dari kegiatan pengembangan diri yang dilakukan oleh Pak Wahyu bersama kepala sekolah, bersama guru-guru, bersama siswa atau bersama masyarakat, yang best practice-nya itu terlihat gitu ya, apa yang perlu disampaikan. Terus yang berikutnya adalah komitmen
dari hasil lokakarya orientasi Kibari Pak Wahyu yang kita laksanakan di SD 1 Dompu itu, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kekhawatiran, bagaimana keresahan ya selama Pak Wahyu menjadi guru penggerak itu sendiri. Baik, itu gambaran-gambaran saja ya Pak Wahyu ya, apa yang menjadi bahan diskusi kita di acara pendampingan individu calon guru penggerak ini. Baik, yang pertama saya ingin bertanya dulu tentang apakah pembelajaran daring lewat LMS dengan Fasil itu berjalan dengan baik atau efektif, Pak Ali? Alhamdulillah, selama pendampingan lewat daring yang dilakukan oleh Pak Imam Atur Muzi sebagai fasilitator guru penggerak, di kelasnya saya berjalan dengan lancar dan efektif. Jadi pendampingan dimulai sejak tanggal 17 atau 16 Mei 2023 bulan yang lalu. Beliau melakukan pendampingan sekaligus awal mulai kami mengenal beliau sebagai fasilitator guru penggerak di kelas 14 kami. Alhamdulillah selama pembelajaran berlangsung beliau menyampaikan materi dengan jelas, menjawab semua pertanyaan dari guru penggerak di kelas kami dengan sangat jelas. Kemudian penyampaiannya juga tertata dengan rapi dan terarah sebagaimana modul yang telah diajarkan. Itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Berarti cukup efektif ya, dan tugas-tugas individu sudah dilaksanakan ya. Alhamdulillah, selama pembelajaran ini semua tugas yang diberikan sudah kami kerjakan, dan beliau sebagai Pak Fasilitator Pak Imam Turmuji selalu mengingatkan kami akan tugas yang telah diberikan, baik itu deadline-nya, kemudian siapa saja yang belum mengerjakan, kemudian sejauh mana ada nggak kesalahan di tugas yang diberikan. Beliau selalu memberikan peringatan, memberikan gambaran tentang tugas yang telah dikerjakan. Oke, baik, berarti cukup efektif lah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Apa saja kekhawatiran kita masuk ke sini? Kita masuk ke tempat Pak Wahyu mengajar, mengabdi di SDN 3 HUU ini. Apa kekhawatiran Pak Wahyu selama mengabdi di sini sebelum menjadi calon guru penggerak, dan apa yang merasakan keresahannya Pak Wahyu seperti itu sebelum menjadi guru penggerak? Iya. Jadi memang banyak hal yang dikhawatirkan di sini, terutama mungkin terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran misalnya. Kemudian teman-teman sejawat yang kurang mungkin mampu berkolaborasi secara bersama dengan saya pribadi, kemudian maupun dukungan dari teman-teman yang lain yang mengajar di sini gitu. Jadi khawatir di sini tentu ada ya, nanti seperti yang saya jelaskan terkait prasarana, dukungan dari teman-teman juga khawatir. Kemudian selama ini juga khawatir masalah misalnya kurangnya dana mungkin dalam penyelenggaraan kegiatan gitu. Itu aja khawatirnya kami. Ketika menyelenggarakan kegiatan mungkin ada terkendala biaya. Ya, oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi cukup apa ya, terlihat sekali ya kekhawatirannya ya. Nah sekarang kalau sudah berbicara tentang kekhawatiran, terus bagaimana harapan-harapan ke depan, strategis apa yang akan Pak Wahyu ambil sebagai langkah
untuk memecahkan kekhawatiran itu, Pak? Betul, Pak. Jadi misalnya khawatiran tentang kurangnya sarana dan prasarana tadi ya, Pak. Jadi sebagai alhamdulillah setelah mengikuti walaupun sekarang cuma 1 bulan ya berjalan, itu mungkin ada tambahan ilmu-ilmu yang akan saya dapatkan di guru penggerak ini. Selama mengikuti pelatihan guru penggerak ini, alhamdulillah walaupun terkendala sarana dan prasarana, saya coba untuk mengelaborasinya dengan hal-hal yang lain, misalnya memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menjadi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Kemudian memanfaatkan bahan-bahan tak terpakai sebagai bahan-bahan pembelajaran itu untuk menunjang atau melengkapi daripada kekurangan prasarana dan prasarana tadi. Kemudian kalau kekhawatiran dari teman-teman sejawat itu saya sudah melakukan beberapa hal seperti misalnya mengkomunikasikan dengan cara baik kepada teman-teman, misalnya dengan langsung mempraktekkan hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan di kelas gitu. Nantinya juga akan berdampak kepada teman-teman agar nanti mereka mengikuti apa yang sudah saya lakukan di kelas. Minimal saya sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dengan baik. Kemudian jika nanti teman-teman mencoba melihat apa yang saya lakukan menarik, ya harapannya mereka dapat mengikuti apa yang telah saya mulai di kelas saya gitu. Berarti sudah punya rencana ya untuk 1 bulan ke depan ini bagaimana praktik baik yang harus dicontohkan oleh teman-teman atau guru-guru sebaya yang lainnya ya. Yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Apa progres 1 bulan ke depan itu untuk mencapai perubahan itu? Ya tentu saya harus mulai dari diri sendiri. Ya mulai dari diri sendiri. Kemudian saya mulai menjadi pribadi yang aktif baik itu kepada siswa maupun kepada sesama guru, aktif melakukan komunikasi sesama guru dan aktif kepada siswa melakukan pembelajaran yang menarik. Saya tentu harus mandiri dulu, mulai dari diri sendiri dan melakukannya secara mandiri yang nantinya harapannya akan berdampak kepada teman-teman yang lain dengan melihat aksi nyata yang sudah saya lakukan, mereka juga akan mengikuti hal yang serupa yang saya lakukan. Terus kita kembali ke untuk motivasi atau dukungan secara penuh dari kepala sekolah Pak Wahyu, dari kepala sekolah SDN 3 01 HU ini, apa motivasi atau dukungan yang diberikan gitu? Apakah itu berupa sarana, finansial atau material, atau hanya motivasi dengan kalimat-kalimat agar bisa semangat Pak Wahyu dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini? Iya, jadi memang di sekolah kami di SDN 01 HU yang berada di wilayah HU, Kecamatan HU, Kabupaten Dompu ini sudah ada satu orang teman kami yang sudah menjadi guru penggerak. Kemudian juga selain itu kepala sekolah kami juga selalu mendukung kami sebagai calon-calon guru penggerak. Beliau selalu mendorong guru-guru di sini untuk mendaftarkan diri mereka menjadi bagian dari guru penggerak. Kemudian beberapa hal yang telah beliau lakukan, misalnya membantu secara materi, misalnya menyiapkan laptop untuk mendaftar guru penggerak, kemudian menyiapkan tempat suasana yang kondusif untuk kami mendaftar tersebut, kemudian memberikan dukungan seperti misalnya kalau ada terkendala paket, misalnya disediakan wifi gitu
disediakan wifi yang mendukung gitu untuk mendaftar guru penggerak tersebut. Kemudian selain itu beliau juga selalu mensupport secara penuh gitu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan itu beliau selalu mensupport. Bahkan beliau sendiri menanyakan apa yang dibutuhkan itu, apa yang kekurangan dari kami bisa kami sampaikan kepada beliau. Kemudian kalau beliau bisa bantu dan nanti akan beliau bantu gitu. Ya, oke. Berarti cukup sekali ya. Jadi kayaknya memberikan dukungan penuh ya. Iya. Sampai menyediakan fasilitas kebutuhan gitu. Guru penggerak itu sendiri. Iya, alhamdulillah. Jadi memang diperhatikan kalau guru penggerak di sini. Bahkan guru-guru di sini didorong untuk mengikuti program guru penggerak ini. Bahkan mungkin di sini ada satu orang yang guru penggerak itu mendaftar sampai 3 kali gitu. Nah, belum juga berhasil ya sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini belum. Sampai 3 kali dengan angkatan 9 kemarin. Gitu. Itu bentuk dukungan dari kepala sekolah, beliau selalu mendorong gitu. Bahkan di sini sudah ada tiga calon guru penggerak yang insya Allah akan mengikuti pendidikan. Yang satu orangnya sudah selesai dan 2 orangnya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Oke, baik Pak Wahyu. Untuk selanjutnya kita masuk di bagian inti pendampingan ini Pak. Jadi apa namanya? Tidak lanjut hasil daripada lokakarya orientasi yang kita kemarin sudah melaksanakan pada tanggal 13 kalau nggak salah itu ya, 13 Mei ya di SDN 120. Nah, selama 1 bulan bersama fasilitator terkait dengan modul 1.1 dan modul 1.2 itu kan ya, implementasi perubahan di ruang kelas ya, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pertanyaan pemantik saya adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Wahyu pelajari, apa perubahan yang dilakukan oleh Pak Wahyu di ruang kelas agar ini ya, agar apa namanya selaras gitu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu dari pada modul 1 itu sama 1.2 itu. Silakan. Jadi memang saya awal pertama itu yaitu tanggal 13 Mei mengikuti karya orientasi pertama kami. Jadi disitulah awal mula cara pandang dan ya cara pandang saya sebagai guru itu berubah di situ. Awal mula mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya mulai paham bahwa guru penggerak itu adalah guru yang mampu menggerakkan, mampu tergerak dulu dari diri sendiri, kemudian bergerak, kemudian lalu menggerakkan orang-orang sekitarnya. Kemudian juga selama mengikuti pendidikan ini selama kurang lebih 1 bulan lebih ini, alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan gitu dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Misalnya kalau Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa guru itu ibarat petani gitu, petani atau penanam atau pekebun yang siswanya itu adalah benih gitu. Jadi mereka sebagaimana seorang petani merawat, kemudian memelihara tanaman-tanamannya itu agar senantiasa tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang besar gitu. Nah, dari situ saya mulai paham bahwa tugas seorang guru penggerak itu berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidik itu adalah petani gitu, yang memelihara, menjaga, merawat tanamannya itu dari dia menanam benih sampai dia menuai hasil nanti. Kemudian pendidik juga itu saya mulai paham di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu hanya menuntun, tidak menuntut dari siswa gitu. Jadi mereka menuntun
sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian tidak boleh menuntut harus menguasai mata pelajaran tertentu, harus menguasai bidang-bidang tertentu kepada siswa. Jadi siswa diberikan kebebasan. Guru hanya sebagai fasilitator kepada siswa sehingga siswa itu bisa berkembang secara maksimal. Begitu. Ya, oke. Luar biasa. Jadi guru itu ibarat petani ya. Ya. Jadi itu salah satu dasar-dasar pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Nah, terus apa bentuk atau model pembelajaran yang Bapak terapkan di dalam kelas ya? Untuk sekarang Pak Wahyu mengajar di kelas 5. Kelas 5. Jadi apakah terlihat nggak perubahan-perubahan yang dihasilkan, yang diimplementasikan oleh Pak Wahyu kepada peserta didik ketika menerapkan pembelajaran 1 bulan ke depan ini di pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang menjadi perubahannya dan modelnya seperti apa pembelajaran yang diberikan? Ya. Jadi sejak selesai orientasi memang saya sudah banyak membaca referensi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu baik melalui modul-modul yang telah disampaikan oleh Pak Fasilitator secara daring maupun di luar daripada itu. Dan beberapa hal yang sudah saya terapkan selama mengikuti pendidikan ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa seorang guru itu adalah pendidik sekaligus pengajar untuk muridnya. Kemudian nilai-nilai yang harus ditanamkan juga kepada siswa itu, mereka harus berjiwa kepemimpinan ya, berjiwa kepemimpinan itu. Yang saya dapat terapkan di kelas itu seperti misalnya mereka disuruh pimpin doa satu persatu secara bergiliran, kemudian menanamkan sikap kolaboratif, misalnya sikap kolaboratif sesama. Misalnya saya selalu di dalam diskusi yang mereka lakukan itu selalu mengajak mereka agar semua kelompok itu selalu mengeluarkan pendapat begitu. Jadi secara bergiliran mereka mengeluarkan pendapat, mengemukakan hasil daripada diskusi yang telah mereka lakukan. Kemudian nilai-nilainya juga seperti nilai mandiri, misalnya nilai mandiri yang telah diterapkan di sekolah, yaitu di kelas khususnya, yaitu misalnya mereka berbaris pas pertama datang sekolah, mereka langsung membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket tanpa harus kita suruh lagi, ini kamu sapu hari ini, kamu harus sapu hari ini gitu. Tidak lagi begitu. Jadi mereka secara mandiri langsung mengerjakan apa yang telah mereka sepakati, yang telah mereka buat berupa jadwal piket itu. Kemudian setelah itu saya mengajarkan juga mereka nilai mandiri seperti berbaris di depan kelas, kemudian sebelum mulai pelajaran lalu berdoa begitu. Nilai-nilai seperti nilai mandiri, kolaboratif, kemudian nilai berpihak pada murid, seperti misalnya berpihak pada murid itu saya menerapkannya di pembelajaran ketika mereka misalnya menyelesaikan tugas gitu. Kemarin ada pembelajaran Pak Hasil, misalnya pembelajaran tentang iklan ya, iklan di situ. Jadi mereka itu saya suruh buat iklan, jadi iklan di situ mereka bisa mengerjakannya, bisa langsung misalnya menggambar iklan, sebuah sketsa itu buat iklan, kemudian gambar kata-kata yang menarik di iklan tersebut. Kemudian ada juga yang memberikan tugas itu dengan iklan berupa video gitu, langsung memvideokan. Jadi yang nggak bisa gambar bisa video langsung gitu. Kemudian ada yang mengerjakan tugas iklan itu misalnya dengan kata-kata, misalnya beli produk kami gitu, langsung dengan kata-kata aja, tidak ada video, tidak ada gambar gitu, langsung dengan kata biasa. Ya, benar menarik sekali gitu. Jadi supaya ada keberanian ya, iya, jiwa mandirinya, berkepemimpinan itu sudah terlihat ya. Ya sudah terlihat. Oke. Untuk metode-metode seperti itu Pak Wahyu, itu dilakukan setiap hari atau ada jadwal-jadwal terstruktur dalam melakukan kegiatan? Tidak setiap hari, tapi beberapa pembiasaan seperti sikap mandiri itu dilakukan setiap hari.
setiap hari. Tapi metode pembelajaran misalnya kayak siswa itu diberikan kebebasan untuk mengerjakan tugas, mau menggambar, memvideo, itu tidak setiap hari, tergantung konteks mata pelajarannya. Misalnya ada pembelajaran di kelas 5 tuh ada pembelajaran ekosistem. Jadi ekosistem itu mengenal lingkungan. Jadi saya suruh keluar siswa, mereka disuruh keluar untuk bagaimana siswa itu mencari tahu apa yang ada di ekosistem sekolah misalnya. Ekosistem kebetulan kami dekat sungai atau dekat parit, jadi cari apa saja hewan yang ada di parit, tumbuhan-tumbuhan yang parit maupun di lingkungan sekolah atau di sungai misalnya. Kebetulan sekolah kami dekat sungai, dengan membawa LKS yang mereka bisa kerjakan langsung di tempat gitu. Iya benar. Berkelompok gitu. Nah, itu salah satu tergantung topik pembelajarannya itu apa. Jadi kita bervariasi menerapkan. Oke, baik, dalam proses kegiatan ini kan tentu ada tantangan dan rintangan ya Pak Wahyu ya. Jadi sebelum ke situ mungkin bisa dijelaskan ya apa yang menjadi tantangan dan rintangan dalam melaksanakan gitu. Apakah kurang didukung oleh kepala sekolahnya atau mungkin guru pendampingnya atau teman-teman yang satu sekolah di sini yang tidak mendukung atau apa hal yang menjadi tantangannya dalam melaksanakan kegiatan mandiri itu? Ya, jadi tantangannya mungkin dikaitan dengan apa ya? Misalnya ketika pembelajaran ekosistem tadi, jadi kami terkendala misalnya kurangnya tenaga pendukung seperti pendamping gitu yang bisa mengarahkan siswa, karena jumlah siswa dengan guru itu kurang seimbang gitu, sehingga banyak dari siswa itu yang kadang-kadang susah kurang bisa kami atur sehingga melenceng dari topik pembelajaran. Tapi alhamdulillah dari kendala itu misalnya saya libatkan semua mereka, misalnya mereka aktif memberikan di kolom LKS-nya itu ada nama mereka, bagaimana mereka itu bisa menguraikan pendapatnya di LKS itu. Jadi mereka jadi biar nggak suasananya gaduh itu. Jadi saya terapkan yang pertama itu menulis nama mereka di LKS walaupun pakai kelompok ya di LKS. Jadi setiap satu kelompok itu punya nama tersendiri yang berpendapat bagaimana ini. Jadi disimpulkan oleh ketua kelompok gitu. Begitu kalau di pembelajaran saya. Kemudian yang kedua itu terkendala tentang biaya gitu, biaya misalnya ketika mau membeli kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipakai buat menerapkan pembelajaran tersebut gitu. Iya, kendala biaya itu ya, ini. Walaupun memang biayanya tidak banyak gitu. Iya, benar. Tapi kalau di tiap hari kan juga benar. Kesulitan gitu. Iya. Kalau cuma 1 bulan, kalau cuma 1 hari itu mungkin nggak masalah. Iya, tapi kalau biaya itu kan akan melahirkan produk nanti kan. Iya. Ya, bisa menjadi inventaris sekolah atau sebuah kenangan dan sebagai media atau alat peraga permanen gitu ya, yang bisa digunakan di saat kegiatan belajar mengajar. Oke, dari kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan di dalam kelas bersama muridnya Pak Wahyu, apa sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguannya gitu. Jadi di modul 1.2 1.1 kan ada perintah-perintah yang harus dikerjakan sebagai aksi nyata gitu. Apakah itu juga sejalan dengan modul 1.1 atau modul 1.2 dalam progres kelas mandiri dan sebagainya kegiatan yang dipaparkan tadi? Ya, untuk tugas jurnal itu saya untuk sekarang tengah merampungkannya gitu. Tapi belum selesai 100% Pak, jadi tengah merampungkannya karena jurnal ada lagi tugas yang berikutnya itu yang sudah kurang saya terfokus di jurnal. Jadi tapi sekarang
sudah tahap untuk merampungkan tugas jurnal itu, kembali menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang dikerjakan gitu, terkait dengan modul-modul yang ada di dalam LMS gitu. Oke, luar biasa. Oke, untuk tidak lanjut hasil pembelajaran, kayaknya sudah cukup ya memberikan umpan balik ya, yang tadi sudah dicita-cita sama Pak Wahyu itu sudah selaras dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana aksi nyata modul 1T1, 1T2 itu bisa dibuatkan dalam sebuah produk hingga menjadi jurnal mingguan atau portofolio seperti itu ya. Nah, berbicara portofolio, kita masuk ke pembuatan kerangka portofolio nih Pak. Nah, portofolio ini kan sebuah media plafon online atau offline yang memang dibuatkan khusus untuk karya-karya atau potret-potret aksi nyata kita dalam media Google Sheet ya. Yang apakah portofolio Pak Wahyu sudah ada yang dibuat saat ini? Ya, untuk portofolio saya rangkumkan semua di channel YouTube gitu. Jadi semua aksi nyata itu saya tuangkan, saya videokan, maksudnya saya videokan, kemudian saya upload di YouTube terkait dengan aksi-aksi nyata yang telah dikerjakan maupun tugas-tugas yang telah diberikan, semuanya telah diupload di YouTube gitu. Tapi setidaknya ini Pak Wahyu, untuk kerangka portofolio ini harus dibuat oleh seorang calon guru penggerak. Ini harus wajib untuk dimiliki, sehingga nanti setiap YouTube atau setiap karya-karya ilmiahnya bisa dituangkan dalam kegiatan jurnal refleksi, bisa dicantumkan dalam sebuah. Tapi yang ini untuk portofolio sudah ada ya? Ya sudah. Tapi masih dalam proses. Iya, dalam proses merampung juga. Nah, maka dari itu di YouTube juga berjalan, di portofolio juga berjalan. Karena nanti media portofolio ini atau portofolio digital ini akan menjadi hasil panen karya digital visual yang memang akan menjadi produknya Pak Wahyu dalam setiap kali kunjungan dan pendampingan itu. Terus boleh saya lanjutkan, seperti apa ya bentuk penyajian portofolio digital yang Pak Wahyu buat itu? Misalnya dalam pembuatan portofolio, Pak Wahyu menemukan sebuah judul, misalnya kalau tadi dalam KBM di kelas itu asik banget ya. Jadi apakah setiap aktivitas KBM-nya dipotret atau didokumentasikan Pak, sehingga bisa menjadi bahan bukti dukungan akreditasi atau bukti laporan kepada kepala sekolah? Ya, jadi memang terkait beberapa dokumentasi yang bisa dijadikan portofolio itu, saya beberapa sudah diabadikan, itu sudah difoto, kemudian juga sudah dibuat dalam satu bentuk folder yang rapi, cuman belum dirampungkan gitu. Nanti mungkin beberapa hari ke depan akan saya rampungkan. Cuman beberapa buktinya itu sudah saya muat, sudah saya rampungkan di satu folder, jadi tinggal dikemas saja gitu dalam bentuk digitalnya itu. Jadi iya benar. Jadi pembuatan kerangka portofolio ini kan memiliki beberapa komponen, ya. Jadi apa komponen-komponen yang sudah Pak Wahyu buat ya, seperti aksi nyatanya mungkin di halaman depan, terus profil daripada CGP. Nah, itu seperti yang di-share sama teman-teman itu kan contoh portofolio yang sudah jadi, yang harus dicontohkan oleh para calon guru penggerak. Jadi apakah komponen-komponen aksi nyata itu dimasukkan dalam portofolio digitalnya gitu? Ya, jadi di portofolio itu semua ada Pak. Kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang tertuang itu di portofolio, kemudian kegiatan-kegiatan lain juga yang mendukung kegiatan guru penggerak, seperti misalnya tugas-tugas yang telah diberikan itu sudah dibuat dalam bentuk folder yang rapi. Memang belum tertata rapi mana folder KBM, mana folder
belajar kegiatan ekstrakurikuler belum dirampung seperti itu, cuman disatukan dalam bentuk folder kegiatan-kegiatan itu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oke, berarti sudah ada rencana ya, untuk progres bagaimana komponen-komponen yang dibuat seperti profil, terus halaman beranda, terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan aksi nyata, terus ada LMS yang mana ya untuk terus menu-menu pendampingan, menu-menu lokakarya itu maksudnya komponen-komponen itu harus ada di dalam portofolio itu supaya bukti fisik kegiatan-kegiatan itu ada di kolom-kolom itu gitu. Kalau di lokakarya, kolom di lokakarya. Kalau di kelas, kolom di kelas. Kalau di pendamping individu satu, kolom di pendamping individu satu, seperti itu. Betul Pak. Jadi memang walaupun belum terstruktur begitu ya, tapi sudah saya sudah masukkan gitu keterangan-keterangan di foto-foto tersebut, misalnya foto ini foto apa gitu, foto kegiatan apa gitu. Jadi nanti tinggal di input aja, masukkan, tinggal dimasukkan di lewat platform digital itu seperti Google Site gitu. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya di bagian ini Pak, kita kan kemarin hasil lokakarya itu ada materi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak gitu. Di mana posisi diri itu kita menempatkan posisi diri kita ini sebagai apa dulu, kan begitu. Dan siswa itu sebagai apa, teman-teman itu sebagai apa, dan orang-orang itu sebagai apa. Nah, jadi ada nggak kompetensi atau ide-ide terbaru yang sudah ditularkan oleh Pak Wahyu untuk sekolah ini dalam pengembangan diri tersebut, baik lewat kepala sekolahnya mungkin, bersama kepala sekolahnya atau bersama guru, dan lebih-lebih bersama siswanya gitu. Jadi pengembangan diri apa contohnya yang dilakukan? Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa saya uraikan terkait pengembangan diri setelah melakukan kegiatan lokakarya orientasi tersebut. Misalnya terkait menjadi peran guru penggerak, misalnya menjadi coach bagi guru yang lain, itu sudah saya lakukan. Jadi beberapa teman-teman yang membutuhkan misalnya pendampingan menguasai IT dalam bentuk IT, itu saya sudah saya bantu mengerjakan misalnya misalnya dalam membuat presentasi yang menarik gitu. Saya sudah ajarkan bagaimana cara membuat presentasi yang menarik, bagaimana cara memasukkan gambar, memasukkan video di presentasi yang menarik. Yang sederhana seperti itu sudah saya ajarkan. Kemudian bagaimana cara menginput nilai yang bagus gitu di Excel agar tidak manual tulis gitu di tangan, sudah saya ajarkan. Ya sederhana seperti itu sudah saya lakukan bersama teman-teman di sini. Alhamdulillah. Kemudian kalau di kelas sendiri, tentu alhamdulillah sudah menerapkan beberapa nilai daripada guru penggerak itu. Seperti misalnya inovatif ya, nilai inovatif. Saya menerapkan pembelajaran misalnya di kelas itu menggunakan PowerPoint gitu, kemudian secara sederhana ya, kemudian mendesain pembelajaran dengan Canva gitu. Kemudian ada juga yang terbaru yaitu TTS, nanti insya Allah saya praktekkan. Jadi siswa mengerjakan tugas itu seperti halnya mengisi TTS gitu. Kemudian juga nanti insya Allah saya akan lakukan nanti pembelajaran penilaian evaluasi dengan kuisis itu. Jadi pembelajaran inovatif seperti itu akan saya terapkan di kelas. Luar biasa ya. Jadi sangat saya apresiasi sekali ini. Jadi kalau saya kepala sekolahnya saya memberikan motivasi dan reward ya terhadap ada inisiatif seorang guru itu mau merubah baik bukan hanya kepada siswanya tapi dengan guru-gurunya saling karena kita ini kan memiliki beberapa perbedaan keterampilan itu ya. Kalau seperti itu maka perlu kita harus berbagi keterampilan itu kepada orang lain kan begitu. Oke, kita masuk ke bagian akhir pendampingan ini Pak Wahyu.
apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Wahyu dapatkan setelah sesi pendampingan ini gitu. Tentunya kan ini kan kali pertama yang Pak Wahyu rasakan, ternyata pendampingan individu tuh seperti ini gitu. Nah, apakah ada ide untuk dalam merancang sebuah pembelajaran atau kegiatan atau produk untuk bulan ke depan ini setelah melakukan pendampingan ini? Iya, ini hal yang baru buat saya, ini pertama kali ya dikunjungi oleh pengajar praktik gitu sebagai guru penggerak. Ini hal yang baru bisa saya pelajari dan saya bisa terapkan nantinya insya Allah di bulan berikutnya setelah kunjungan ini gitu. Jadi nanti mungkin insya Allah saya berikutnya akan ada apa namanya persiapan untuk menampilkan beberapa hal yang nanti dipersiapkan untuk pendampingan berikutnya begitu. Alhamdulillah ini saya mendapatkan referensi ilmu baru gitu, masukan baru, terdorong lagi untuk bergerak gitu. Berarti itu sudah ada rencana yang perlu diperbaiki dalam pendampingan selanjutnya seperti itu ya. Iya. Ya seperti persiapan ya mungkin tadi banyak banyak diceritakan sama Pak Wahyu produk-produk atau kegiatan-kegiatan mungkin nanti pendampingan berikutnya bisa dicetak ya sehingga nanti bisa dipampangkan di video gitu. Oh ini juga hasil pendampingan saya di di pertemuan 1. Ini hasil saya bagaimana pendampingan itu ada tindak lanjut dan sebagainya gitu ya. Itu yang harus dipersiapkan. Kenapa? Kita ini kan berbicara harus ada bukti kan begitu. Jadi kalau kita bicara semua kan tidak enak juga kan sebagai bukti autentiknya gitu ya. Terus bagaimana rencana tidak lanjut Pak Wahyu untuk sudah terpikirkan nggak dalam ide-ide kreatifnya Pak Wahyu untuk 1 bulan ke depan ini dalam kegiatan pendampingan misalnya atau dalam kegiatan hal-hal yang mungkin bisa terlihat ada gerakan-gerakan barulah yang ada di sekolah ini untuk 1 bulan ke depan ini seperti itu supaya diapresiasi oleh orang banyak, oleh komite, oleh siswa atau lebih khusus kepada kepala sekolah itu sendiri gitu. Apa rencana itu? Gerakan. Ya. Terkait gerakan mungkin saya akan mengawali dulu dari kelas. Jadi seperti misalnya karena memang tugas guru penggerak yang utama itu kan menjadi pemimpin pembelajaran misalnya. Jadi memang saya nanti akan lebih lagi menerapkan pembelajaran yang inovatif, kemudian kreatif kepada siswa dan tentunya berpihak kepada murid gitu. Seperti misalnya pembelajaran menariknya itu misalnya menampilkan video pembelajaran misalnya, kemudian membuat pembelajaran seperti TTS tadi, kemudian melakukan evaluasi yang beragam seperti menggunakan kuisis tadi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Nah, oleh sebab itu dari segala kegiatan atau diskusi kita nih Pak Wahyu, mungkin ini adalah bisa dicantumkan dalam sebuah jurnal komunikasi kita sehingga nanti di dalam LMS itu Pak Wahyu bisa menulis gitu. Mencatat gitu apa yang menjadi alur terstruktur kita dalam proses pendampingan ini, karena ini juga akan tertuang di dalam LMS ya, apa yang menjadi langkah-langkah baru, ide-ide baru di mana pembuatan kerangka portofolionya tadi seperti apa, peta posisi diri seperti apa, terus hasil LK orientasi itu seperti apa, itu akan dituangkan di dalam LMS. Nah, selain dari di LMS, harapan saya perlu saya tambahkan, jangan lupa juga untuk dituangkan di portofolio digital. Ya, ini sebagai Google Site itu. Ini jejak digital Pak. Ya, jejak digital sebagai data dukung bahwa produk-produk ini akan dibawa Pak nanti di Lokakarya. Nah, oleh sebab itu bila perlu pulang dari sini mungkin Pak Wahyu punya ide untuk mencetak semua apa yang menjadi alur cerita tadi seperti itu ya. Oke, sebelum kita berakhir mungkin ada closing
kosmen apa ya, istilahnya kata-kata penutup ya dari Pak Wahyu daripada kegiatan pendampingan ini. Karena saya lihat di bagian akhir ini sudah beliau jawab semua. Ini masih berkelanjutan, bertahap ya. Bagaimana yang harus diperbaiki lagi dalam pendampingan bulan depan atau ke berikutnya. Apa kata-kata terakhir untuk kegiatan ini Pak Wahyu, silakan. Ya, jadi yang saya bisa dapatkan dari kunjungan ini atau setelah melakukan pendidikan kurang lebih 1 bulan ini, alhamdulillah. Jadi selama ini ya saya mulai paham bahwa guru itu bukan hanya sekedar mengajar gitu, menuntaskan materi, kemudian siswa mendapatkan nilai yang bagus, bukan seperti itu. Jadi guru itu harus menjadi yang menuntun siswa, harus yang menuntun. Dan seperti petani tadi ya, mereka harus memelihara, menjaga, merawat tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan sehat, subur, dan menghasilkan buah yang begitu besar gitu, buah yang bagus. Jadi alhamdulillah selama ini jadi luar biasa ya, melalui latihan, melalui pendidikan guru penggerak ini saya mulai paham bahwa tugas Buragup ada beberapa nilai yang harus ditanamkan sebagai guru penggerak tadi, seperti nilai berpihak pada murid, kemudian inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif itu harus dimiliki oleh peran guru. Kemudian saya juga mulai paham bahwa peran guru penggerak itu seperti misalnya menjadi coach bagi teman-teman yang lain, itu seperti itu. Alhamdulillah sudah saya lakukan, walaupun memang terbatas hanya di sekolah saja atau beberapa teman saja gitu. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa ya. Jadi menjadi coach ya, ini luar biasa, ini niat yang tulus sekali ya, yang harus kita berbenah di dalam dunia pendidikan kita ya. Baik teman-teman pemirsa di mana saja Anda berada di suasana pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah tadi dari awal sudah dijelaskan sama Pak Wahyu dan saya pengajar praktik, Pak Wahyu calon guru penggerak, mulai dari kekhawatiran dan bagaimana pengembangan diri, posisi diri, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah diterapkan, dijelaskan secara luas ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal baru dan bisa terus diaplikasikan Pak Wahyu ya, dan bisa diimplementasikan di sekolah kita. Terima kasih, dan rasanya untuk pendampingan individu kita cukupkan hari ini. Yang tadi juga rencana final sudah disiapkan juga, tinggal nanti kita akan tantangan beberapa berita acara dan absensi nih Pak Wahyu ya. Oke, sebelum kita tutup Pak Wahyu, kita ingatkan kembali tagline-nya Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Oke, baik, kita siap-siap ya. Tagline-nya untuk guru penggerak, pendidikan guru penggerak, Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes ya, semangat terus, maju terus pendidikan Indonesia dengan guru penggerak, semangat dan tetap sehat selalu tentunya. Oh iya. Oke, saya Muhasir, pengajar praktik, dan teman saya Wahyu Wirawansyah ya mengucapkan terima kasih, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pendampingan individu 2.